Sifat fisikokimia obat, di mana ini merupakan untuk menggambarkan karakteristik obat dalam lingkungan air maupun lipid. Seperti yang kita ketahui bahwa obat itu kan terdiri dari senyawa kimia, di mana dia ada zat aktifnya, ada bahan pelengkapnya, bahan pengisi, yang tentunya bahwa satu obat saja ini memiliki sifat fisikokimia yang berbeda-beda. Nah, obat satu dengan obat yang lain akan memiliki sifat fisikokimia yang berbeda pula, dan juga sifat fisikokimia ini untuk membantu menentukan kemampuan obat berpenetrasi, menembus barier, dan mencapai reseptor di seluruh tubuh. Sifat fisikokimia yang pertama itu ada kelarutan, di mana kelarutan obat ini merupakan sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, kelarutan ini sangat penting atau sangat berpengaruh pada proses obat di dalam tubuh kita. Jadi pada prinsipnya obat baru ini dapat diabsorpsi setelah zat aktif terlarut dalam cairan usus, sehingga salah satu usaha untuk mempertinggi efek farmakologi dari sediaan itu adalah dengan menaikkan kelarutan zat aktifnya. Jadi dapat kita katakan bahwa kelarutan obat dari sifat fisikokimia ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan efektivitas dari farmakologi suatu obat. Nah, contohnya hubungan kelarutan molekul obat dengan efektivitas, di mana seperti efektivitas anestesi lokal ester asam aminobenzoat sangat bergantung dengan kelarutan dalam lemaknya, di mana kemudian ada efek kelarutan terhadap aktivitas obat tergantung keseimbangan antara fase air dan fase lipid dari membran sel. Yang kedua itu ada koefisien partisi, di mana koefisien partisi ini adalah sebagai kostasa keseimbangan antara konsentrasi obat dalam dua fase. Seperti yang kita ketahui bahwa senyawa itu kan ada senyawa polar dan senyawa non-polar, di mana ketika senyawa polar ini akan lebih cenderung menyukai fase air, dan sedangkan senyawa non-polar ini akan lebih suka dengan atau lebih cenderung dengan fase organik yang non-polar tersebut. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa koefisien partisi ini adalah kelarutan yang relatif antara dua fase yang tidak bercampur. Nah, jika suatu zat itu terbagi menjadi dua fase cair ataupun tidak tercampur tadi, maka setelah keseimbangan tercapai akan didapat perbandingan konsentrasi yang tetap. Nah, di mana kondisi seimbang yang saat kecepatan perpindahan itu sama dan kadar obat dalam kedua fase tidak berubah lagi. Di mana koefisien partisi ini nanti akan mempengaruhi karakteristik dari transport obat selama fase farmakokinetikanya, yaitu absorpsi, kemudian distribusinya, metabolismenya, dan fase eliminasinya, di mana nantinya akan mempengaruhi cara obat mencapai sisi aktif dari tempat administrasi obat tersebut hingga didistribusikan dalam darah. Tapi juga nanti akan berpenetrasi menembus berbagai barier untuk mencapai sisi aktifnya. Nah, koefisien partisi ini nanti akan menentukan jaringan mana yang akan dicapai oleh obat yang nantinya obat ini akan terikat. Nah, kemudian ada kompleksasi, di mana kompleksasi obat ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mematangkan kelarutan, di mana kompleks molekul obat ini tidak dapat melewati penghalang membran alami yang membuat obat biologis tidak efektif. Maka dari itu diperlukanlah adanya senyawa pengkompleks tadi. Nah, senyawa pengkompleks tersebut nanti akan ditambah dengan suatu obat tersebut, di mana kompleksasi akan menurunkan absorpsi obat tetapi tidak mempengaruhi ketersediaan obat tersebut. Contohnya seperti kita ketahui bahwa ada obat yang sukar larut dalam air ataupun dalam lemak. Nah, hal tersebutlah diperlukan adanya senyawa pengkomplekan tersebut. Contohnya seperti paracetamol yang sukar larut ditambah dengan senyawa pengkompleks yaitu NADTA. Ini sebagai zat pengkompleks yang nantinya akan lebih mudah untuk obat tersebut terdistribusi di dalam tubuh.